Pemirsa merasa tak kuat menjadi korban perundungan rekannya. Seorang wanita muda berusaha mengakhiri hidup dengan melompat dari jembatan Roa Malaka, Taman Sari, Jakarta Barat. Aksi nekat wanita tersebut berhasil dicegah petugas kepolisian yang melintas di lokasi. Inilah rekaman video amatir milik warga saat seorang remaja wanita berinisial MSC tengah dibujuk dan dirayu oleh anggota polisi lalu lintas lantaran ingin melompat dari atas jembatan layang Roa Malaka, Taman Sari, Jakarta Barat. Wanita berusia 20 tahun ini menangis dan berhasil diamankan ke Polsek Taman Sari. Kasubnit Reskrim Polsek Taman Sari, Ibtu Sudrajat mengatakan peristiwa ini bermula saat korban baru saja pulang dari rumah rekannya. Saat melintas dan berhenti di jembatan layang, korban mengaku mendengar suatu bisikan untuk melompat dari jembatan setinggi 7 meter. Beruntung aksi tersebut berhasil digagalkan oleh anggota Dinas Perhubungan yang melintas di lokasi tersebut. Penyebab korban ingin melakukan aksinya karena dirundung oleh teman-temannya. Diamankan seorang gadis berinisial MXC umur 20 oleh anggota Dishub di flyover sekitar Taman Sari. Jadi motif utamanya karena si korban ini merasa dibully oleh teman-temannya, sehingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat di flyover sekitaran Taman Sari. Aksi peristiwa ini korban telah dijemput oleh pihak keluarga dan dibawa pulang ke rumahnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan, mendatangi gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Ia didampingi kuasa hukum untuk menjenguk anaknya yang ditahan. Rudi mengaku belum pernah bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya sejak peristiwa penangkapan pada Selasa 21 Mei 2024 lalu. Ia pun mengakui tidak mengetahui kabar terkini kondisi Peggy Setiawan. Sayangnya, ayah dan kuasa hukum Peggy tidak dapat menjenguk lantaran bukan jam besuk. Keduanya akan kembali datang ke Polda Jawa Barat untuk menjenguk Peggy pada pekan depan. Ya mudah-mudahan Presiden bisa menunjukkan orang yang benar, orang yang bersalah. Berarti ada harapan besar untuk Presiden, Pak? Insya Allah ada. Pak, ini terkait ada saksi baru nih Pak, tambahan dari saksi kunci juga. Ya. Ada namanya nama Pak, gimana Pak tanggapannya? Menyebut dia melihat kejadian Peggy ada di situ terlibat. Belum bisa komen nanti ya. Nanti aja. Kasus pembunuhan kepada sepasang remaja Vida dan Eki 8 tahun lalu kembali menjadi sorotan publik. Fakta bahwa masih ada beberapa pelaku yang belum tertangkap membuat keluarga dan masyarakat menuntut pihak berwajib segera menuntaskan kasus ini. Dari Bandung, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Sementara kuasa hukum Peggy Setiawan bersama teman-teman Peggy Setiawan memenuhi panggilan Polda Jawa Barat. Sejak sore hari tadi mereka sudah berada di Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan. Tiga teman Peggy Setiawan Susaba buruh bangunan didampingi kuasa hukum memenuhi panggilan Polda Jawa Barat. Sejak sore hari tadi mereka sudah berada di Polda Jawa Barat untuk melakukan pemeriksaan. Mereka adalah Suparman, Ibnu dan Suharsono merupakan tiga saksi kunci keberadaan Peggy Setiawan pada 27 Agustus. Mereka memberikan kesaksian sesuai dengan pengetahuannya terkait posisi Peggy saat peristiwa pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Suparman yakin Peggy tidak terlibat sedikit pun dalam peristiwa yang terjadi pada 2016 lalu. Bahkan pada 27 dan 28 Agustus, Suparman masih bersama Peggy bekerja hingga tidur di kosan yang sama. Selama bulan terhitung sejak Agustus hingga Desember, seluruh saksi bekerja bareng Peggy membangun rumah milik Koh Aceng. Kang Parman yakin Peggy ada di Bandung waktu itu? Yakin kok. Yakin nggak bersalah ya? Yakinnya seperti apa? Ya, artinya pas kejadian itu ada sama saya. Tidur bareng katanya sekamar. Iya, paginya ada kok, paginya ada. Oh, tanggal 27 ada di sana, 28 juga di sana.
Sebelumnya pengacara sudah meminta petugas untuk melakukan pemeriksaan di Polres Cirebon Kota, namun karena penyidikan tengah piket akhirnya dilakukan di Bandung. Dari Bandung dan Cirebon, Jawa Barat, iNews melaporkan. Seorang pencuri berhasil ditangkap warga saat berupaya mencuri sepeda motor di parkiran masjid di Kota Pamekasan, Jawa Timur. Sebelumnya pelaku dan seorang rekannya beraksi dengan modus berpura-pura melaksanakan sholat Jumat berjemaah. Pelaku berinisial S ini tidak berkutik setelah tertangkap basah saat akan membawa kabur satu unit sepeda motor dari parkiran Masjid Al-Jufri di Jalan Trunojoyo, Kota Pamekasan, Jawa Timur. Berdasarkan hasil penyidikan, pelaku datang ke masjid berpura-pura melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Namun saat sholat Jumat dimulai, pelaku bersama seorang rekannya yang berinisial R menuju area parkiran masjid dan langsung melancarkan aksinya. Aksi pelaku dan rekannya terhenti setelah diteriaki maling oleh seorang ibu-ibu. Sontak, sejumlah jemaah sholat Jumat yang mendengar teriakan tersebut mendatangi lokasi parkir dan menangkap pelaku. Sementara pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Diketahui pelaku merupakan residivis dengan kasus pencurian. Sendirian apa ada temannya? Sementara pengakuan dari saudara tersangka M beraksi bersama satu rekan yang sempat melarikan diri yang berinisial R. Nanti kami tidak pasti untuk proses penyidikan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kota Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Sumatera Utara berhasil menangkap seorang nelayan yang membawa sabu seberat 49,9 gram di perairan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Ditpol Airut Polda Sumut dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Petugas di Pol Airut, Polda Sumatera Utara mengejar seorang nelayan bernama Iboy di perairan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Setelah berhasil ditangkap, petugas menemukan sabu seberat 4,9 gram di atas sampan. Penangkapan itu atas informasi dari masyarakat akan adanya penyelundupan barang haram yang akan masuk wilayah Langkat, Sumatera Utara. Kini pelaku yang diduga merupakan bandar mendekam di sel tahanan Ditpol Airut, Polda Sumut dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ya modusnya diselundupkan melalui orang yang berpura-pura melaut lah. Jadi kemarin waktu dilakukan penangkapan oleh kapal kita, di sampannya memang ada jaring dan alat-alat seperti akan melaut. Sementara itu, polisi juga masih menyelidiki keterlibatan pelaku dengan jaringan narkotika internasional. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ya, meski sempat terjatuh ditabrak mobil korban, pelaku pencurian di Rembang, Jawa Tengah berhasil kabur. Bersama rekannya, pelaku membawa kabur uang hasil kejahatan hampir 50 juta rupiah. Uang sejumlah hampir 2 jutaan berhamburan di selokan pinggir jalan dikumpulkan petugas kepolisian di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Uang tersebut gagal dibawa pelaku pencurian setelah terjatuh dari motornya akibat ditabrak mobil korban. Meski begitu, pelaku berhasil kabur membawa uang sejumlah Rp48.080.000 setelah ditolong rekannya. Sebelumnya, pelaku berhasil mengambil uang sejumlah 50 juta dari mobil korban. Pelaku sempat kabur ke arah Blora, kemudian dikejar oleh korban, sempat terjatuh, namun pada saat korban akan menghampiri pelaku ini sudah dijemput oleh temannya. Selain mengamankan uang sebesar Rp1.920.000 dan 1 unit sepeda motor milik pelaku, aparat Polres Rembang juga tengah menyelidiki kasus tersebut. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Seorang wanita memarahi petugas Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Mansur, Kota Tanjung Balai saat kehabisan nomor antrian pemeriksaan polimata.
Pihak rumah sakit mengaku kehabisan nomor antrian diakibatkan adanya kuota dalam pemeriksaan di Polimata. Seorang wanita mengamuk dan memarahi petugas pelayanan nomor antrian di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Mansyur di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Wanita itu meluapkan emosinya karena saat tiba di rumah sakit, nomor antrian untuk pemeriksaan di Polimata habis. Keributan pecah, bahkan petugas pelayanan tersulut emosi, namun keributan antar keduanya tak berlangsung lama dan berhasil diredam keluarga pasien. Pihak rumah sakit yang mengetahui keributan tersebut langsung turun tangan dan meminta keterangan sejumlah petugas pelayanan. Diketahui habisnya nomor antrian karena setiap poli memiliki kuota perharinya. Ketika dia ngambil nomor antrian, nomor itu tidak sia-sia. Tapi kadang banyak pasien sambil ngantar anaknya, sambil pergi-pergi kemana, dia mengambil antrian dulu, lantas baru berobat ke rumah sakit gitu. Tapi kadang ada yang pasien sudah nomor antrian, tapi rujukannya mati, pergi ke puskesmas lagi, sehingga dia gagallah berobat ke rumah sakit pada hari yang sama. Untuk memperbaiki pelayanan, pihak rumah sakit akan menentukan waktu pembukaan pengambilan nomor antrian secara manual dan warga yang berobat bisa mengambil nomor antrian secara online. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Puluhan pramudi Trans Jabodetabek Perum Damri menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Aksi tersebut digelar untuk mengadukan nasib mereka terkait pemotongan uang makan sebesar Rp55.000 per hari yang terjadi sejak bulan Maret lalu. Dengan membawa berbagai spanduk, puluhan pengemudi Trans Jabodetabek Perum Damri menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa dilakukan untuk mengadukan nasib mereka perihal pemotongan uang makan sebesar Rp55.000 per hari. Para pengemudi mengaku pemotongan ini sudah berjalan sejak bulan April lalu. Meski mengaku telah bermediasi dengan pihak perusahaan, namun mereka mengaku permasalahan ini tidak membuahkan hasil. Dinas Ketenagakerjaan DKI bisa melakukan mediasi tentang pembayaran upah di bawah UMR. Ini sudah kami lakukan berbagai mediasi dengan perusahaan, tetapi memang kami tidak mendapatkan hasil dan kami memang mendapatkan keputusan-keputusan sepihak yang tidak atau yang sangat merugikan kami begitu. Selain permasalahan pemotongan uang makan, mereka juga mendesak Dinas Ketenagakerjaan DKI bisa melakukan mediasi terkait pembayaran upah di bawah UMR. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga hilang kendali akibat jalan licin dan menurun, sebuah mikrobus antar kota dalam provinsi terjun ke dalam jurang sedalam 10 meter di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. 2 orang penumpang terluka dan 1 orang supir bus meninggal dunia. Sebuah mikrobus antar kota dalam provinsi jurusan Dalmasraya menuju Kota Padang ini terjun ke dalam jurang sedalam 10 meter di kawasan Jalan Baru Guguak, Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Bus yang berisikan 3 orang penumpang ini terperosok ke dalam jurang setelah hilang kendali di area jalan menurun dan masuk ke jurang. Sejumlah pengendara yang lewat di sekitar lokasi dan warga nampak berusaha mengevakuasi sejumlah penumpang dan supir bus dari dalam jurang. 2 dari 3 orang penumpang bus mengalami luka, sementara supir bus meninggal dunia. Bus Tampalo ini bergerak dari arah Solok menuju Kota Padang. Terjadi overkontrol bus tersebut sehingga masuk ke dalam jurang tersebut. Ya. Dapat kami laporkan juga untuk korban. Korban ada 3 orang. 3 orang, 1 meninggal dunia dan 2 luka berat dan sudah kita bawa ke rumah sakit terdekat. Para pengendara diimbau agar berhati-hati melintas di kawasan tersebut karena jalanan licin dan menurun. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, sebuah truk hanyut terbawa arus deras saat banjir bandang yang terjadi di Sungai Kelingi, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Air tiba-tiba meluap sehingga sang supir tidak sempat menyelamatkan dam truk itu saat diterjang banjir bandang. Seperti inilah proses evakuasi sebuah dam truk yang terjebak di Sungai Keling, Kelurahan Ulak Lebar, Kota Lubuk Linggau. Dam truk itu berada di dalam sungai akibat diterjang banjir bandang yang terjadi mendadak pada Rabu malam. Mobil yang terjebak di dalam sungai terpaksa dievakuasi dan ditarik dengan menggunakan alat berat. Warga serta alat berat nampak kesulitan mengevakuasi dam truk tersebut lantaran sungai tersebut berarus deras dan menebing cukup dalam. Saat kejadian, dam truk sedang berada di tepi Sungai Kelingi untuk mengangkut batu dan koral yang dikeruk dari sungai untuk keperluan membuat pondasi pesantren. Tiba-tiba air terus menaik secara mendadak, mobil kemudian tersangkut dan terendam di dalam air, sang sopir berusaha mencari bantuan. Namun dikarenakan arus air deras sehingga tak ada satupun orang yang berani terjun ke dalam sungai. Ya, air datang derasnya luar biasa. Tidak terjangkau lagi. Makanya hanyut. Kondisi sungai saat ini sudah surut dan warga sudah kembali mencari batu di sungai dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun pemilik dam truk mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Merapi yang berada di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah menunjukkan aktivitas vulkanik. Pada Jumat pagi memuntahkan guguran awan panas hingga sejauh 1.000 meter ke arah barat daya Kali Bebeng. Sementara Gunung Merapi di Sumatera Barat juga kembali erupsi. Diawali suara dentuman keras yang terdengar hingga kota Bukit Tinggi yang berjarak radius 15 km dari kawah. Gunung Merapi kembali menunjukkan aktivitas vulkanik pada Jumat pagi. Terekam kamera pemantau dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Bencana Geologi atau BPPTKG Yogyakarta, Gunung Merapi pada Jumat pagi pukul 5:30 waktu Indonesia Barat memuntahkan guguran awan panas sejauh 1.000 meter ke arah barat daya hulu Kali Bebeng. Warga di wilayah lereng Gunung Merapi diimbau tetap siaga saat potensi semburan awan panas yang dapat kembali terjadi sewaktu-waktu. Aktivitas vulkanik Gunung Merapi saat ini masih ditetapkan pada level 3 siaga. Sementara Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Tanah Datar Sumatera Barat juga kembali erupsi pada Kamis lalu. Letusan disertai suara gentuman itu terdengar oleh warga di perumahan Bukit Lampasa, Kota Bukit Tinggi yang berjarak sekitar 15 km dari pusat letusan di kawah puncak Gunung Merapi. Sepanjang Mei, Gunung Merapi telah mengalami erupsi letusan sebanyak 3 kali. Erupsi panjang berupa letusan dan hembusan terus-menerus sejak 3 Desember 2023. Saat ini warga yang berada dalam radius 4,5 km dari pusat erupsi di kawah Fairbank di puncak gunung telah dievakuasi dan diungsikan ke tempat aman. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan siswa Madrasah Ibtidaiyah di Gresik panik dan berhamburan keluar kelas akibat seekor kera liar yang tiba-tiba masuk ke dalam ruang kelas sekolah. Petugas Damkar Gresik yang datang ke lokasi kejadian sempat kesulitan karena kera berusaha menyerang siapapun yang mendekat. Seekor kera liar tiba-tiba muncul dan bergelantungan di halaman sekolah Madrasah Ibtidaiyah atau MI Wali Songo, Desa Belahan Rejo, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik. Monyet liar tersebut tiba-tiba datang dan masuk ke halaman sekolah sekitar pukul 7 pagi saat aktivitas belajar mengajar sedang berlangsung. Kehadiran kera liar tersebut memecahkan ketegangan aktivitas belajar mengajar di dalam ruangan kelas. Sejumlah guru dan siswa panik dan berhamburan menyelamatkan diri keluar sekolah. Pasalnya kera tersebut terus berlarian dan berusaha menyerang siapapun di dekatnya. Kepala Sekolah MI Wali Songo langsung menghubungi petugas Damkar Kabupaten Gresik. Proses evakuasi berlangsung selama lebih dari 3 jam
dengan menerjunkan sebanyak 10 petugas damkar Gresik dan evakuasi berhasil setelah petugas menggunakan jaring dan tongkat untuk menjinakkan kera. Kami tangkap bersama-sama guru dan teman-teman damkar. Alhamdulillah bisa kita tangkap sehingga tidak terganggu proses belajar mengajar itu. Usai dievakuasi, petugas damkar langsung menyerahkan kera nakal tersebut ke BKSDA Jatim. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang jemaah calon haji tunanetra asal Tabanan, Bali yang berprofesi sebagai tukang pijat akhirnya bisa naik haji setelah menabung selama 12 tahun lamanya. Jemaah calon haji ini menyisihkan uang dari hasil kerja memijat yang digelutinya sejak remaja. Bersama 371 jemaah calon haji asal Bali yang tergabung dalam kloter 72, Kasio tiba di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Jemaah calon haji tunanetra berusia 70 tahun ini akhirnya bisa berangkat haji pada tahun ini. Kakek 7 anak asal Tabanan, Bali ini sangat bersyukur bisa naik haji. Hal tersebut dikarenakan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah yang dimimpikan sejak lama ini akhirnya terkabulkan. Dan sejak itulah, Kasio selalu menabung dari penghasilannya memijat dengan menyisihkan uang Rp25.000 untuk ditabungkan di tabungan haji sejak tahun 2013 lalu. Tiap kali memijat dalam satu hari, Kasio mampu melayani 5 sampai dengan 6 pasien. Di mana honor memijat pasien pertama hingga keempat digunakan untuk ekonomi keluarga, sedangkan honor pasien kelima dan keenam digunakan untuk menabung haji. Alhamdulillah. Senang ya Pak? Senang banget. Karena tahunnya berkembang, ya pertama dulu pernah 25, terus tambah tahun 30, ya sesuai dengan keadaan. Kalau sekarang ini 60.000. Jadi kalau mijat 5 pasien gitu yang satu pasien masuk. Yang 4 untuk keluarga, kan udah diniatin gitu jatahnya gitu. Supaya keluarga nggak terlantar gitu. Sementara itu, pensiunan pegawai negeri sipil di Dinas Sosial Tabanan, Bali ini mengaku mengalami kebutaan sejak usia 2 tahun karena sakit panas. Kemudian setelah dewasa, Kasio menjadi pemijat dan kini menjadi instruktur pemijat bagi penderita tunanetra lainnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya, berkunjung ke kota Madinah rasanya tidak lengkap jika tak berbelanja oleh-oleh seperti kurma dan aneka cemilan lainnya. Selain pertokoan di sekitar Masjid Nabawi, pasar tradisional Kudor bisa menjadi salah satu alternatif tempat berbelanja. Hilir mudik pengunjung terlihat ramai di selasar maupun lapak pedagang di Pasar Kudor, Madinah, Arab Saudi. Ya, Pasar Kudor merupakan pasar tradisional terbesar yang ada di kota Nabi. Berlokasi sekira 3 km di sebelah barat Masjid Nabawi, pasar ini menawarkan sensasi berbelanja oleh-oleh khas Madinah dengan harga yang ramah di kantong dan bisa ditawar. Salah satunya di toko oleh-oleh Al-Jaudah Tes. Di sini bermacam jenis kurma, coklat, dan cemilan lainnya dijual dengan harga bersaing. Seperti kurma Atswa atau kurma Nabi kualitas premium yang dibanderol mulai 40 hingga 80 rial per kilogramnya. Uniknya, pengunjung boleh mencicipi kurma dan yang lainnya sesuka hati. Jamaah atau mungkin mahasiswa Madinah belanja di Suk Kudor atau Pasar Kudor ini karena memang dari segi harga emang lebih murah. Bisa perbedaannya 5 sampai 10 real. Dan kalau dirupiahkan itu berarti 20 sampai sekitar 40.000 perbedaannya kalau ketimbang kita berbelanja di sekitar Masjid Nabawi. Tak heran jika Pasar Kudor sering menjadi tempat mahasiswa atau WNI berbelanja kebutuhan dapur atau berburu oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tanah air. Buka setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga 12 malam. Selain komoditas kurma, di pasar ini juga terdapat lapak pedagang sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, dan bermacam hasil laut lainnya serta daging.
Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Ya pemirsa, setelah malam puncak final Miss Indonesia 2024 digelar, seluruh finalis mengikuti acara perpisahan. Chairwoman of Miss Indonesia Organization Liliana Tanusudibyo meminta seluruh finalis Miss Indonesia untuk tetap melanjutkan semangat Beauty with a Purpose. Seluruh finalis Miss Indonesia 2024 menghadiri acara perpisahan yang digelar di Park Hyatt, Jakarta. Acara ini digelar dan dihadiri langsung Chairwoman Miss Indonesia Organization Liliana Tanusudibyo dan Miss World Christina Vyskova. Chairwoman Miss Indonesia Organization Liliana Tanusudibyo meminta para finalis untuk terus melanjutkan semangat Beauty with a Purpose dalam kehidupan sehari-hari. Sementara Miss Indonesia 2024 Monica Sembiring akan disiapkan dan diberikan berbagai pembekalan secara khusus untuk maju dalam ajang Miss World 2024. Ya, persiapannya pasti kita persiapkan dengan matang ya, karena ke Miss World itu tidak mudah, karena harus berkompetisi dengan 120 negara. Yang mana itu Miss Indonesia harus dibekalin bekal yang khusus dari dia secara mental, secara spiritual, juga secara fisik, itu jadi satu dibekalin. Dalam malam final Miss Indonesia 2024, Miss Sumatera Utara Monica Sembiring berhasil mengalahkan 37 finalis lainnya dan dinobatkan sebagai Miss Indonesia 2024. Dari Jakarta, Nata Arman, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Pemirsa, pertandingan babak 128 besar kategori putra dalam kejuaraan dunia Liga Surfing tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Barat Lampung berlangsung ketat. Sebanyak 10 orang peselancar asal Indonesia berhasil bersaing dengan memperoleh poin tinggi dan dipastikan bakal melaju ke babak selanjutnya. Gelar kejuaraan dunia Liga Surfing Krui Pro Qualified Seri 5000 tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Barat Lampung memasuki hari ketiga. Kompetisi ini mempertandingkan kategori putra pada babak 128 besar. Pada babak ini, peselancar asal Australia mendominasi dengan berhasil memastikan sebanyak 32 orang atletnya untuk maju ke babak 96 besar. Di antaranya Josh Keir, peselancar asal Australia yang pernah menjuarai surfing internasional pada tahun 2023 lalu. Indonesia pun tidak mau kalah dengan mencatat kebanyakan 10 orang atlet juga maju ke babak 96 besar atau babak eliminasi. Satriawan masuk babak berikutnya, dan untuk babak berikutnya kita ada beberapa atlet ya, ada Bronson Mady, ada Dylan Wilcoxon, ada Madedera, Farun Tanjung, semua masih belum main itu. Jadi mudah-mudahan pas mereka main kita bisa dapat prestasi mudah-mudahan ya. Para peselancar Indonesia bersaing ketat dengan sejumlah atlet luar negeri, khususnya surfer Australia. Dari pesisir barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.